di sini ada chart MT4 dan banyak sekali indikator ya di sini. Apa yang bisa kita lihat dari indikator ini? Yang pasti kita pastinya pusing untuk melihatnya. Tips yang akan saya berikan berkenaan dengan ini. Oke, kita langsung saja ke tips yang pertama. Yang pertama, buatlah tampilan chart senyaman mungkin di mata Anda ya, sehingga mempermudah Anda dalam menganalisa harga. Yang kedua yaitu gunakanlah indikator seperlunya saja. Jangan terlalu banyak indikator yang justru bisa membingungkan dalam mengambil keputusan. Ya, seperti tampilan chart ini, terlalu banyak indikator justru akan membingungkan kita. Mungkin di sini ada indikator 1 menunjukkan naik, sebaliknya indikator berikutnya justru menunjukkan turun. Nah, inilah yang akan membingungkan kita dalam mengambil keputusan, apakah buy atau sell. Selain itu, dengan terlalu banyak indikator, tampilan menjadi kurang nyaman ya untuk dilihat. Ini bisa kita lihat di sini, space untuk chart harga justru malah habis hanya untuk tampilan indikator. Bahwa tampilan ini berjam-jam akan kita lihat, memang sebaiknya dibuat agar senyaman mungkin di mata kita. Jika memungkinkan, sebaiknya menggunakan lebih dari satu display atau monitor ya, sehingga mempermudah dalam mengawasi chart harga. Nah, mungkin Anda punya 2 monitor atau 3 monitor, itu lebih bagus. Misalkan saja di monitor pertama kita khususkan untuk pair Euro USD, monitor kedua untuk Pound Sterling USD, monitor ketiga mungkin untuk Australian Dollar USD, atau bisa juga misalnya Anda tradingnya multi time frame, di monitor pertama khusus untuk time frame M15, katakanlah seperti itu. Di monitor kedua khusus untuk time frame H1. Di monitor ketiga khusus untuk time frame D1. Dengan penggunaan multi display ini ya, yang jelas kita semakin mudah dalam mengawasi chart harga. Oke, kita masuk ke indikator moving average. Moving average ini adalah pergerakan rata-rata harga dalam periode tertentu. Misalnya kita ingin mengetahui rata-rata harga dalam 5 jam terakhir ataupun 10 jam terakhir, kita bisa gunakan moving average. Fungsi dari moving average ini antara lain adalah bahwa MA bisa menunjukkan arah trennya. Yang kedua, dengan MA ini kita bisa meletakkan area support dan resisten ya. Saya jelaskan lebih lanjut langsung di chart MT4. Ini adalah chart Euro USD H1. Katakanlah kita ingin menunjukkan pergerakan rata-rata dalam 12 jam terakhir. Karena ini chartnya H1, otomatis kita menggunakan MA12. Kita keluarkan indikatornya. Nah, inilah MA12. Jadi bisa kita lihat dalam 12 jam terakhir trennya adalah turun. Harga selalu bergerak di bawah MA, harga rata-rata ini. Kemudian bagaimana caranya untuk menunjukkan rata-rata 12 jam ini di time frame lain, katakanlah di M15 atau di M5.
Kita kembali ke slide untuk perhitungannya. Ini tadi kita menggunakan MA12 di H1, artinya pergerakan rata-rata dalam 12 jam terakhir. Untuk di time frame M15, bagaimana hitungannya? Ini adalah perhitungannya untuk menunjukkan rata-rata pergerakan dalam 12 jam terakhir di M15. Kita gunakan ini 12 kali 60 menit ya, 1 jamnya. Artinya ada 720 menit ya, pergerakan rata-rata dalam 720 menit terakhir. Untuk di M15, maka kita akan menggunakan 720 dibagi 15, ketemunya 48. Jadi untuk menunjukkan pergerakan rata-rata harga dalam 12 jam terakhir di M15, kita menggunakan MA48. Bagaimana jika di time frame M5? Perhitungannya sama ya, ini 720 menit dibagi M5, 5 menit, ketemunya 144. Jadi untuk pergerakan rata-rata 12 jam terakhir di M5, kita menggunakan MA144 ini. Kita langsung coba saja di chart. Di M15, kita harusnya pakai MA48. Oke, ini adalah MA48. Lalu di M5 pakai MA144. Oke, ini MA144 di M5, artinya pergerakan rata-rata dalam 12 jam terakhir. Kita lihat apakah sama jaraknya. Kita lihat di sini 30 poin. Ini juga sama ya, jaraknya 30 poin. Contoh lagi, katakanlah kita ingin menunjukkan harga pergerakan rata-rata dalam 5 jam terakhir. Nah, kita bisa gunakan MA. Di H1 kita bisa gunakan MA5. Kita ganti ya tanggal jadi warna kuning. Ini adalah MA5 menunjukkan rata-rata pergerakan dalam 5 jam terakhir. Di M15 otomatis kita menggunakan 5 kali 60 ya 300. 5 kali 60 300 menit dibagi dengan 15 menit. Jadi di M15 kita menggunakan MA20. Nah, ini adalah pergerakan rata-rata dalam 5 jam terakhir di time frame M15. Bagaimana kalau di M5? Sama saja ya tadi. 300 dibagi 5, 60. Jadi di time frame 5 menit kita menggunakan MA60.
Ini adalah pergerakan rata-rata dalam 5 jam terakhir di time frame M5. Oke, kita bisa lihat di sini trennya masih turun. Dia mendekati MA, balik lagi ke bawah, mendekati MA, balik lagi ke bawah, mendekati MA, balik ke bawah, mendekati lagi, balik ke bawah. Nah, ini bisa digunakan MA ini sebagai support dan resisten. Kita lihat fungsi kedua dari MA yaitu sebagai area support dan resisten. Jadi kita bisa lihat di sini ada pergerakan turun. Ini bisa jadi area support ataupun resisten. Jadi dengan menggunakan MA yang tepat, maka kita bisa mengetahui area support resisten yang sering terjadi. Ya, katakanlah di sini MA-nya 12. Jadi kita sell di sini, kita targetnya di MA ya. Karena biasanya di daerah MA ini dia harga akan retrace ya, seperti ini. Mendekati MA 12 dia retrace dulu ke atas. Setelah retrace baru dia menembus MA jauh. MA berapa sebaiknya yang digunakan memang harus tepat, kita harus nyoba-nyoba dulu MA berapa yang paling pas di time frame H1.